Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita saat ini mengenai masalah minyak wangi yang biasa dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara beliau memakai minyak wangi tersebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala an Anas bin Malik, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai sukka. Sukka ini para ulama mengatakan seperti wadah botol ya, yang mana di situ tempat menampungnya atau tampungnya minyak, atau mungkin kalau sekarang botol minyak mungkin ya. Itu yang biasa beliau pakai dan beliau ambil minyak tersebut daripada sukah tersebut. Ya. Jadi antum, siapapun antum, ketika antum membawa botol ada minyak, niatkan ittiba sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat keberkahan, akan dapat sunnahnya. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga melakukan, ya. Bahkan bagaimana cara Rasul ketika memakai minyak? Disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudul miska fayamsah bihi ra'sahu wa lihyatahu. Beliau kalau pakai minyak wangi yang beliau usap pertama kali itu adalah kepala beliau, kemudian janggut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya? Walaupun kita tahu bahasanya Nabi Muhammad keringatnya sudah wangi ya, tapi beliau sangat senang dengan bau wangian atau minyak wangi tersebut. Ya. Menunjukkan kecintaannya beliau. Maka kita yang tidak sama seperti Rasulullah, keringat kita nggak sewangi Nabi Muhammad, atau bahkan mungkin nggak wangi, atau bahkan mungkin punya aroma yang nggak enak, kita punya keringat, seharusnya dan selayaknya kita nggak meninggalkan itu minyak wangi tersebut. Karena ittiba'an din Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memakai minyak wangi yudammihu ra'sahu bil misik. Beliau ratakan kepala beliau dengan misik tersebut, minyak wangi tersebut. Mungkin ada di antara kita kalau pakai minyak wangi cuman hanya sekedar di sebatas di tangan saja. Ya. Seharusnya bukan hanya sebatas di tangan saja atau sebatas di pakaian saja, ya. Tapi kita taruh minyak wangi tersebut di area wajah, di area kepala, di area leher ya, dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini termasuk cara Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi. Jenis minyak wangi yang beliau biasa pakai. Gala an Anas radhiyallahu taala anhu, kana ahabbar riyahina ilaihi al-faghiyah. Biasa yang beliau pakai minyak wangi itu dari serbuk pohon hinna. Hinna yang biasa dipakai untuk orang-orang yang akan mau melaksanakan pernikahan. Biasanya perempuan-perempuan hinna itu ya. Itu beliau ada jenis pohonnya, itu hinna. Serbuknya tadi itu yang biasa, entah tidak tahu bagaimana seperti apa prosesnya, itu yang biasa dipakai hasil daripada proses serbuk tersebut, atau bunga daripada pohon hinna tersebut. Nggak tahu prosesnya seperti apa, tapi itu nanti akan dijadikan minyak, dan itu yang paling disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa Rasul menolak minyak wangi yang selain itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam paling senang diberi hadiah minyak wangi, dan beliau mengatakan ya, idza utiya ahadukum rihan fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Kalian kalau dikasih minyak wangi atau jenis apapun minyak wangi tersebut, jangan kalian tolak, karena sesungguhnya wangian itu keluar daripada surga. Ya, bahkan dalam hadis yang lain ya disebutkan, qala hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. 3 perkara ini yang membuat hati Rasul sallallahu alaihi wasallam senang ketika beliau ada di kehidupan dunia ini. Yang pertama an-nisa, perempuan. Dalam arti kata sedikit akan saya jelaskan biar tidak jadi salah paham ya. Pengertian Rasul menikah banyak bukan karena hawa nafsu atau syahwat ya, akan tetapi di situ ada hikmah. Rasul ini termasuk
manusia yang mempunyai sifat haya, rasa malu dalam mengungkapkan sesuatu yang privasi, terutama yang bersangkutan dengan suami istri. Maka Rasul mengajarkan itu semua melewati istri-istri beliau. Dari istri-istri beliau lah nanti keluarlah nyampe kepada istri-istri atau muslimat-muslimat atau mukminat-mukminat yang lainnya. Maka hikmah di balik menikahnya Rasulullah SAW melebihi daripada 4, dan banyak hikmah lain yang seperti itu. Ya, hikmah yang daripada pernikahan tersebut, daripada nikahnya Rasulullah SAW lebih daripada 4. Yang pertama. Yang kedua, atib, minyak wangi. Beliau sangat cinta dengan minyak wangi tersebut. Kita sebagai pengagum Nabi Muhammad, pecinta Rasulullah, harusnya apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad kita cintai. Dalam hal sepele saja, ya, minyak wangi saja kita kadang teledor, atau masalah siwak pun juga kita teledor. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan siwak dan minyak wangi tersebut. Ya, dan waju'ilat gurratu aini fis shalah, dan dijadikanlah kesenangan hatiku adalah di dalam sholat. Paling dicintai oleh Rasulullah. Selama kita masih berat melaksanakan sholat, berarti kita belumlah cinta, benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita hadir majelis, dimanapun ada majelis, selama, kenapa? Kecintaan Nabi Muhammad sholat. Selama belum bisa menjadi kecintaan kita adalah sholat, berarti belum benar-benar maksimal cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita fahami bahasanya Rasul SAW sangat cinta dengan minyak wangi, ya, dan bagaimana cara beliau memakai minyak wangi dan jenis minyak wangi apa yang beliau pakai, ya, sudah kita jelaskan semua. Wa insya Allah yang sedikit ini bisa memahamkan kepada kita. Insya Allah lebih semangat lagi kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ingatkan lagi bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah adat, tapi semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sunnah, terhukumi sunnah. Jika itu sunnah, selama tidak ada ketentuan-ketentuan wajib, maka itu dihukumi sunnah. Jangan sesekali kita mengatakan itu adalah adatnya Nabi Muhammad, itu adalah adat. Nggak ada adat. Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini bukan untuk adat. Bukan untuk adat istiadat kita, atau adat istiadatnya Nabi Muhammad, ini enggak ada. Rasul diutus oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Maka selangkahnya Nabi Muhammad, sekecil apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada hikmah begitu besar untuk kemaslahatan kita semua. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan rasa cinta dan ta'zim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan suara Nabi Muhammad SAW nyampe melebihi daripada suara yang lainnya, ya, sampai diceritakan, ya, khatabana Rasulullah SAW hatta asma'al awatika fi khudurihinna. Kita tahu rumah zaman dulu tidaklah ada jarak antara rumah dengan rumah yang lainnya, ya, tidak seperti zaman kita. Itu ketika Rasulullah SAW berkhutbah, perempuan-perempuan yang ada di dalam kamar mereka, ya, itu mereka mendengarkan jelas suara Nabi Muhammad SAW.